Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kan kita berjumpa pagi hari ini, hari Selasa. Dan satu hal sebelum kita melaksanakan tugas kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 81. Firman Tuhan berkata demikian: habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bertahan di dalam pengharapan. Satu kisah yang sangat menarik, saudara yang kasih Tuhan. Perjalanan pulang dari Kapadokia, dari Turki menuju Istanbul. Menurut Istanbul itu kurang lebih 800 km. Dan ketika kita sampai di Kapadokia, rombongan saya ada yang sakit. Dan sakitnya minta ampun. Udah batuk, panas, kemungkinan ya itu kena sakit COVID, karena saat itu orang belum tahu itu COVID gimana. Wah, dia hampir pecah kepalanya. Dia ketuk kamar, ya orang-orang tim saya, rombongan, pasur tolong Tante Hen. Waduh, saya berpikir susah juga nih kalau dalam keadaan sakit ini. Karena pertama kita di negara orang, kedua kiri kanan salju saudara, dan yang ketiga jarak dari Kapadokia menuju Istanbul itu kurang lebih 800
kilometer saudara, istilahnya Jakarta Surabaya. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu, dalam keadaan itu kita berkata, Bu, kita doa ya Bu, besok kita kembali ke tanah air dan kita besok akan terbang menuju Jakarta. Iya Pak, dan itulah pengharapan saya. Kita doa ya Bu, kekuatan dari Tuhan mampu Bu, supaya Ibu tetap bertahan. Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya habis doa saya suruh dia tidur, besok pagi kita berangkat pulang. Nah dalam perjalanan itu semua salju saudara, itu 800 km salju. Dan mereka berkata, Pak udah sampai belum? Waduh, saya berkata sabar, belum lagi yang sakit. Nah saudara, rasa perjalanan ini paling panjang sekali apabila jarak yang ditempuh itu kurang lebih 800 km saudara, Kapadokia menuju Istanbul. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini satu gambaran masalah yang kita hadapi begitu rumit. Tapi hari ini mari kita tetap bertahan di dalam pengharapan. Nah sampai di Istanbul, saya berkata, Bu sabar ya, kita semalam lagi sampai di Indonesia. Ibu tetap kuat. Nah itu artinya kita bertahan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu. Wah luar biasa sudah, dalam perjalanan di kapal dia tenang. Waduh, saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Hingga landing di Bandara Soekarno-Hatta jam 4 sore. Saya berkata, Bu kita udah sampai. Akhirnya yang sakit berkata, Pak Sur, saya udah enakan. Aduh puji Tuhan. Nah saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi, seakan-akan kita ini jauh dari pertolongan. Tapi yang menjadi pertanyaan, mampukah kita bertahan di dalam pengharapan? Allah memberikan kemurahan buat kita untuk kita bertahan saat-saat ujian itu datang saudara. Kita mempunyai harapan yang datangnya dari firman Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan. Nah saudara kasih Tuhan, ini gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Terkadang masalah ini yang membuat kita menjadi terlalu panjang untuk berpikir. Akhirnya kita putus asa, kita kehilangan semangat. Tetapi ketika kita bertahan di dalam pengharapan, maka di situ ada kekuatan yang baru. Saudara bayangkan ibu ini, dia teriak-teriak sakit Pak, dalam suasana satu di negara orang, kedua daerahnya juga jauh dari mana-mana, ketiga musim salju, kita nggak biasa lewati salju, harus bertahan di dalam salju itu saudara. Nah dalam keadaan seperti ini, lalu apa tindakan kita? Apakah kita putus asa? Apakah kita takut? Apakah kita cemas? Tapi yang harus kita lakukan adalah bertahan di dalam pengharapan. Pagi hari ini, apapun yang saudara rasakan hari ini, bagaimanapun situasi yang seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup, percaya kita harus bertahan, terus bertahan di dalam pengharapan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 81, firman Tuhan berkata, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, terkadang Tuhan memberikan kemurahan kepada kita untuk kita terus bertahan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kita mempunyai harapan yang datangnya dari firman Allah. Dan dalam firman Allah tidak mengecewakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergumulan sering menguras pengharapan kita di dalam Tuhan. Banyak orang menjadi apatis menyikapi hidup karena pergumulan yang tidak kunjung mendapatkan jalan keluar. Memang situasi-situasi seperti ini membuat kita putus asa, membuat kita kecewa. Tuhan ada gak sih? Benar gak sih Tuhan ada? Nah ini saudara, saya berharap seberat apapun, seberapa besar masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bertahan. Bertahan di dalam pengharapan. Pengharapan akan Tuhan membuat hidup kita pasti. Akhirnya setelah sampai landing di Bandara Soekarno-Hatta, ibu ini sehat. Luar biasa, apa puji Tuhan. Aku kayak terbangun. Waduh, saudara kasih Tuhan, saya sebagai tour leader, ya sebagai pendeta pembina rombongan harus bertanggung jawab. Bagaimana kalau dia mati di negara orang? Waduh, dalam musim dingin itu. Tapi saya berterus, Tuhan tolong,
Tuhan tolong tibakan kami di Indonesia dalam keadaan sehat, diberkati. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini mari kita terus bertahan di dalam pengharapan. Ada beberapa pelajaran yang indah dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa Allah belum selesai dengan kita. Artinya Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada beberapa poin yang harus kita kerjakan di dalam kita bertahan di dalam pengharapan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti acara pagi hari ini. Semua diberkati Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan untuk kami terus bertahan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Sebab bertahan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Firman-Mu yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, arahkan hatimu. Kembali kita mengangkat kedua tangan kita. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.